Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku akan membahas tentang mobil kesayangan, mobil Grand Max ya, yang udah menemani saya selama 4 tahun. Mobil ini dulu saya beli di awal-awal COVID tahun 2021 dengan angka 89 juta. Mobil ini mobil tahun 2016, perakitan 2016 akhir, dan cc-nya 1500, AC power steering. Kalau Grand Max yang 1300 itu sudah AC tapi belum power steering. Nah, jadi awal-awal COVID itu saya merintis usaha dan saya pengen beli mobil. Tadinya itu saya pakai Xenia, tapi pakai Xenia udah 2 kali pakai Xenia kayaknya kurang cocok karena muatannya itu terlalu sedikit. Jadi akhirnya saya cari Grand Max dan akhirnya dapatlah mobil ini di angka 89 juta. Dan itu menurut saya murah ya. Kemarin itu saya nggak ada tawar-menawar, pokoknya 89 juta akhirnya deal, surat lengkap, pajak hidup. Hanya aja pajak itu masih posisi plat seberang. Setelah 1 tahun pembelian akhirnya saya mutasi jadi pindah ke plat BE. Sekedar informasi ya teman-teman, mobil ini nih bisa digolong juga mobil capek, cuman kalau masalah perawatan ataupun servis itu saya sangat rutin sekali, nggak pernah telat ataupun nggak pernah ketinggalan. Jadi kalau masalah oli segala macam itu saya sangat jamin. Tune up ataupun lainnya itu saya nggak pernah telat alias rutin. Dan juga kilometernya ini sekarang sekitar 360 ribuan. Jadi awal saya beli itu sekitar 50 ribuan dan setelah 4 tahun pemakaian sekarang 360 ribuan kilometer. Jadi biasanya itu per bulan itu minimal ya, saya pakai itu kurang lebih 5 ribuan kilometer, bahkan bisa lebih. Dan mobil ini udah sampai ke Sumatera Barat udah pernah, ke ujung Pulau Jawa juga udah pernah. Kalau untuk lintas Bengkulu Lampung itu udah hampir tiap minggu lah, dalam sebulan itu pasti lintas Bengkulu Lampung. Kilometernya sekarang ini sudah di angka 360 ribuan kilometer. Dan di video kali ini saya akan menerangkan tentang apa saja yang sudah diganti, apa saja yang sudah diservis selama 4 tahun pemakaian. Oke, lanjut ya teman-teman. Dan pertama saya jelaskan yaitu tentang di ruangan mesin ini, di ruangan sini itu apa aja yang sudah pernah saya ganti. Yang pertama adalah ini, dinamo ini pernah servis karena diodanya itu rusak. Nah ini pernah ganti dioda dan sekarang normal, hanya aja suaranya agak bising sedikit. Dioda dan juga ini panbel ini juga pernah ganti 2 kali selama pemakaian saya. Selanjutnya yaitu adalah AC. AC ini udah pernah isi freon 2 kali dan udah pernah ganti puli dan juga magnet. Puli dan juga magnet AC ini pernah ganti. Oh, dan juga ini panbelnya, panbel AC udah pernah ganti. Jadi kendalanya waktu itu pas ketika mobilnya hidup, AC-nya saya hidup, ternyata ada suara kasarnya. Ternyata pulinya yang rusak dan udah saya ganti, ternyata masih juga nggak dingin. Nah selain ada suara kasar dan juga nggak dingin, ternyata magnetnya yang rusak. Jadinya saya ganti 1 set. 1 set itu kemarin sekaligus jasanya, sekaligus isi freon itu sekitar 900 ribuan. Dan selanjutnya yaitu throttle body. Throttle body ini minta ganti ya teman-teman, sekaligus sensor ICU-nya, cuman saya belum sempat. Jadi kalau hidup itu RPM-nya naik turun dan juga kadang itu bisa tinggi sampai di angka 2000-an. Nah ini yang mau saya ganti nanti selanjutnya adalah
ini throttle sama sensor ICU. Dan selanjutnya di sebelah sini ya, kalau tune up udah beberapa kali sih tune up, busi udah pernah ganti. Dan ini apa ini namanya, termostat pernah ganti waktu itu karena nggak berfungsi, mungkin mampet ya ataupun kayak mana saya juga nggak tahu. Dan akhirnya pas di jalan itu dia overhead. Pas masuk bengkel ternyata bener, dicek termostat itu nggak berfungsi dan sekaligus di bleeding, airnya dibuang dan akhirnya kembali normal. Selain termostat ada juga ini apa namanya, selang radiatornya. Selang radiatornya ini pernah saya ganti karena rembes, udah mulai mau pecah dan saya nggak mau ambil resiko, akhirnya saya ganti aja. Dan selanjutnya adalah, nah ini yang kemarin baru aja kejadian. Waktu itu kan selang ini ya, selang oli pompa power steering ini dia udah mulai rembes. Saya ganti selang yang biasa, yang mungkin teman-teman tahu ya, yang selang itu ada balutan benangnya. Nah ternyata itu pecah teman-teman, nggak awet. Saya pakai 1 bulan, akhirnya di dalamnya itu hancur. Kalau di luarnya masih kelihatan normal, tapi di dalamnya hancur dan akhirnya power steeringnya ini mampet. Akhirnya dikompa ataupun dikuras power steeringnya dan diganti selang yang seperti ini dan alhamdulillah aman. Dan ciri-cirinya itu adalah dengung. Power steeringnya itu dengung, kayak ada suara tawon kalau dipencet sininya itu dengungnya pasti parah. Nah itu dia kemarin minta ganti selang. Dan selanjutnya adalah aki. Aki ini dia nggak bisa ataupun nggak awet kalau pakai aki basah. Saya kemarin kesalahan saya waktu itu kan pertama pakai aki kering, terus pakai aki basah itu hanya bertahan sekitar 8 bulan 9 bulan dan akhirnya saya ganti ke aki kering lagi. Mungkin kesalahan saya ya kemarin itu, dari toko akinya malah direkomendasikan aki basah dan saya iakan aja. Ternyata perawatannya itu lebih susah dan akhirnya saya ganti ke aki kering lagi dan semoga akinya bisa awet. Dan selanjutnya di posisi depan ini yang sudah pernah diganti yaitu radiator, yang video beberapa bulan lalu ya. Radiatornya itu bocornya itu kecil banget, mungkin sebesar jarum lah. Cuman saya tanya bisa nggak diservis. Kalau kata orangnya sih, kata bengkel bisa, cuman saya nggak mau ganti resiko karena ini mungkin sangat penting dan akhirnya saya ganti aja lah. Kemarin itu saya ganti habis sekitar, kalau nggak salah itu 1.200.000-an. Selain radiator juga extra fan ataupun motor kipas ini ya, ini udah pernah ganti juga karena waktu itu konslet dan akhirnya mati. Kalau mati itu akhirnya dia temperaturnya naik. Dan selanjutnya adalah selang radiator ini, yang bawah ini. Sebenarnya belum pecah sih, masih, kalau dipakai kata bengkelnya itu masih 6 bulan lagi masih bertahan. Cuman saya nggak mau ambil resiko, saya ganti aja ini. Mungkin ya habis sekitar 50 ribuan lah waktu itu. Selanjutnya adalah lampu. Kalau bohlam lampu mah masih wajar ya teman-teman. Paling pemakaian itu sekitar 6 ataupun 7 bulan udah putus, karena saya pakai yang 90-100 plus saya kasih tambahan relay supaya aman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya berlanjut ke kaki-kaki. Untuk terotnya ini yang sebelah kiri udah pernah ganti karena udah pernah oblak. Dan juga ball joint udah pernah ganti ya teman-teman. Ini ball joint yang ini nih, ini udah pernah ganti. Terus karet sayap yang sebelah situ nih, ini kan sayapnya. Nah di situ tuh ada karetnya tuh. Nah itu juga udah pernah ganti. Dan sok sebelah kiri waktu itu sempat bocor juga. Saran saya sih kalau kalian itu mobilnya sering keluar kota untuk kerja, mendingan kalian ganti aja tuh soknya kalau udah mulai bocor. Karena kemarin pengalaman saya, soknya bocor di servis ternyata hanya bertahan 2-3 bulan lah. Sedangkan
jasa servis shock itu setengahnya harga shock baru. Jadi mendingan kalian beli shock baru aja deh yang ori, supaya awet. Ya maklum ya teman-teman, namanya juga Grand Max. Kalau kalian naik Grand Max pasti kayak ngerasa kayak naik kuda. Suspensinya itu lumayan keras. Oke, lanjut ke ban. Ban ini saya beli tahun lalu. Kalau bulan Agustus ini berarti sekitar usia ban ini sudah 14 bulan. Jadi ban ini saya beli tahun kemarin, dan ini kemarin posisi bannya itu di belakang. Tapi ban depannya udah gundul dan udah ganti, dan saya yang posisi ban mobil yang di belakang itu saya pindah ke depan. Dan yang sering diganti juga di sini ini kampas rem ya. Kampas rem itu saya pakai mungkin sekitar ya 3 bulan lah. 3 bulan itu udah saya ganti lagi. Bagi kalian yang sering jalan jauh, saya sarankan kampas remnya itu jangan terlalu murah, atau yang kualitas standar lah, yang kualitas sedang. Karena apa? Di jalan itu kan kita nggak tahu medannya seperti apa, kadang naik kadang turun. Nah itu yang menyebabkan rem itu cepat panas. Kalau udah cepat panas, daya cengkramnya itu makin berkurang. Nah itu kadang bisa dikatakan rem blong itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Nah ini ya teman-teman, di bagian ini kan ada seal kopel ataupun seal persneling. Nah itu juga udah pernah ganti ya teman-teman, udah pernah ganti 2 kali. Saya sarankan apabila kalian ganti seal itu mending yang ori sekalian. Mungkin kalau ori itu kemarin saya beli di sini sekitar 30.000 sampai 50.000. Daripada kalian nanti beli yang enggak ori, nanti kalau rembes ataupun jebol, kasihan persneling kalian. Kemarin itu saya alami, memang udah lama sih saya nggak ganti. Udah sekitar 3 tahunan nggak saya ganti seal persnelingnya itu, dan akhirnya rusak di jalan, nggak ketahuan. Akhirnya oli yang di persneling itu rembes dan habis. Itu menimbulkan suara dengung, dan saya berhenti, saya cek, ternyata ini sealnya itu sudah bocor. Pas diganti, udah itu diisi oli lagi, dan alhamdulillah akhirnya normal sampai sekarang. Selain seal, ada juga ini seling kopling teman-teman. Seling kopling, karena kalau Grand Max ini kan masih pakai seling dia, bukan pakai hidrolik. Selingnya itu pernah putus di jalan, dan udah saya ganti, dan alhamdulillah aman sampai sekarang. Selanjutnya kita pindah ke belakang. Yang belakang ini yang udah pernah diganti ban udah jelas ya teman-teman, karena memang jarak yang ditempuh itu memang lumayan jauh. Belum lagi jalannya ya macam-macam lah, ada yang rusak, ada yang mulus, ada yang bergelombang seperti itu. Jadinya ban itu kalau saya pakai cukup 8 sampai 14 bulan aja. Ban belakang ini baru ganti 3 bulan yang lalu. Selanjutnya adalah karet rim di dalam ini ya teman-teman. Kan itu kan ada karetnya tuh. Nah itu pernah ganti. Waktu itu gejalanya oli rem atau minyak rem itu rembes terus. Ternyata dicek itu karetnya yang minta ganti. Selain karet juga seal as. Nah seal as ini apabila mobil kalian itu mengalami kebocoran oli dari seal asnya itu, saya sarankan kalian gantinya itu seal yang benar-benar ori, karena memang itu sangat penting. Apabila kalian nggak ganti yang ori itu mungkin ya 3 bulan 4 bulan udah ganti lagi, apalagi mobil perjalanan jauh. Selanjutnya yaitu shock. Shock ini nih, shock belakang sebelah kiri udah pernah ganti. Itu kemarin saya ganti sekitar 500-600 ribuan lah, saya lupa. Udah 2 tahun yang lalu. Ini kemarin bocor, terus diservis ternyata nggak bisa kalau si shock belakang ini. Akhirnya saya ganti aja deh.
supaya lebih nyaman di perjalanan. Bagi kalian pengguna Grand Max mungkin merasakan hal yang sama ya, sama saya. Bodinya itu kan memang tipis, jadinya itu mudah berkarat, dan kalau udah berkarat ini nih seperti ini. Nah itu saya tutupin pakai solasi karena ini keropos teman-teman. Ini minta dibobok, udah itu dilas, baru nanti dilem pakai lem besi. Selain itu juga memang Grand Max ini kalau untuk suspensi memang agak keras dikit lah, kayak naik kuda kalau mobilnya itu kosong. Tapi kalau untuk mesin saya akui memang handal. Selain itu juga Grand Max ini bisa dibilang ya worth it lah bagi kalian untuk partner usaha. Ya itulah tadi ya teman-teman, review tentang mobil Grand Max yang sudah saya pakai selama 4 tahun. Bagi kalian yang ada komentar ataupun saran ataupun lain sebagainya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian semua yang sudah setia menonton channel saya, dan sampai jumpa.